Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama Bapak Rifki Ferdiansa, biasa dipanggil Bapak Rifki. Untuk saat ini, Bapak dipercayai untuk membimbing kalian semua dalam mengenal dan mempelajari bahasa Inggris. Jadi, untuk 1 tahun ke depan, insya Allah kita akan berjumpa di kelas, baik daring atau dalam jaringan, ataupun di kelas SMP 20 Padang. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan memberikan gambaran apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris saat ini. Pertama, terkait mode pembelajaran kita. Mode pembelajaran kita adalah dalam jaringan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut online. Oleh sebab itu, kita tidak akan bertemu di kelas fisik, tetapi kita akan bertemu di kelas maya. Di mana kelas maya kita? Untuk sekarang, WA Group mata pelajaran bahasa Inggris akan menjadi kelas maya kita. Ini artinya Bapak akan memberikan materi-materi pembelajaran lewat grup WA tersebut. Dan kalian akan melaporkan semua catatan, latihan, PR, LKS, atau tugas lainnya lewat WA Group tersebut. Pertanyaan-pertanyaan seputar pembelajaran juga kalian berikan lewat WA Group itu juga. Kedua, terkait dengan sistem pembelajaran. Dalam mata pelajaran ini, Bapak membagi sistem pembelajaran kita menjadi 3 sesi. Pertama, sesi memahami materi pembelajaran. Pada sesi memahami materi pembelajaran ini, Bapak akan memberikan kamu konsep pengetahuan terkait dengan bahasa Inggris. Di sesi ini juga, tugas kamu adalah mempelajari dan membuat ringkasan materi di buku catatan bahasa Inggris kamu. Selesai membuat catatan yang berisi ringkasan materi, kamu mesti mengumpulkannya untuk Bapak nilai. Cara pengumpulannya, pertama di akhir catatan, kamu mesti menuliskan nama, kelas, dan tanda tangan kamu. Setelah itu, foto catatan kamu dengan jelas, 1 halaman, 1 foto. Kirimkan foto tersebut ke grup WA disertai dengan nama kamu. Itu sesi pertama. Setelah selesai sesi pertama, kita lanjut sesi kedua, yaitu membuat latihan dan tugas serta mendiskusikannya. Nah, pada sesi kedua ini, Bapak akan memberikan kamu tugas. Bisa berupa latihan, PR, atau proyek. Selesai memberikan tugas, Bapak akan memberikan tenggang waktu atau kapan tugas tersebut harus dikumpulkan. Di sesi ini, kamu harus menyelesaikan tugas yang Bapak berikan dan mengumpulkannya tepat waktu. Caranya, sama seperti yang tadi, di akhir tugas, kamu mesti menuliskan nama, kelas, dan tanda tangan. Setelah itu, kamu foto cat tugas kamu itu. 1 halaman, 1 foto. Dan terakhir, baru dikirimkan foto-foto tersebut ke grup WA disertai dengan nama kamu. Setelah tugas dikumpulkan, kita akan mendiskusikan tugas tersebut. Dari hasil diskusi, kamu tugasnya memperbaiki tugas kamu ya bila ada kesalahan. Nah, sesi terakhir adalah ulangan. Di sesi ketiga ini, Bapak akan mengadakan ulangan online juga. Ulangannya berbentuk materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Itu terkait dengan sistem pembelajarannya. Nah, sekarang kita bahas apa yang mesti kamu siapkan untuk belajar bahasa Inggris dengan Bapak. Ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan. Pertama itu adalah buku catatan. Jadi kamu harus ada 1 buah buku isi 40 khusus untuk catatan bahasa Inggris. Buku ini tidak boleh kamu campur-campur dengan latihan atau PR atau hal lainnya. Hanya khusus untuk mata pelajaran catatan bahasa Inggris. Bukunya kamu sampul rapi dengan sampul kertas kacang. Kedua, kamu juga harus mempunyai buku latihan dan PR. Jadi, kamu harus ada 1 buah buku isi 40 untuk mengerjakan
tugas-tugas latihan, PR, atau tugas lainnya. Jadi, nah ini artinya kamu harus ada 2 buku isi 40. Pertama, buku catatan, yang kedua buku latihan. Untuk membedakan di buku latihan atau buku tugas, nanti akan diberikan kode. Jadi setiap mengerjakan latihan akan Bapak kasih kode dan kamu harus menuliskan kode itu di atas kertas sebelum menulis latihannya. Yang ketiga, kamu mesti ada lembar kegiatan siswa atau LKS. LKS ini akan membantu kita dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya. Keempat, kamu mesti ada buku paket bahasa Inggris. Buku ini seharusnya sudah kamu dapatkan di perpustakaan. Jadi bila kamu belum ada, silakan ke perpustakaan sekolah dan mengurusnya. Kelima, kamu mesti ada kamus bahasa Inggris. Kenapa harus ada? Karena belajar bahasa Inggris adalah belajar bahasa asing. Karena asing, maka kita tidak bisa mengetahui arti dan makna bahasanya tanpa melihat kamus. Jadi, sediakan kamus saat belajar bahasa Inggris. Baik kamus berbentuk Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris. Yang terakhir, masalah penilaian. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Inggris akan Bapak ambil dari pertama nilai harian, yang kedua nilai sikap, keterampilan, dan juga ada nilai ujian tengah semester dan akhir semester. Oke, kita bahas pertama nilai harian. Apa itu nilai harian? Nilai harian adalah nilai yang kamu dapatkan dari hasil kerja kamu membuat catatan, latihan, PR, atau tugas-tugas lainnya yang Bapak berikan. Jadi, setiap ada tugas, latihan, PR, atau LKS, atau lain-lain itu akan masuk ke dalam nilai harian. Nah, untuk Bapak, nilai tugas kamu akan Bapak ambil dari keseriusan kamu mengerjakannya. Betul dan salah tidak menjadi penilaian utama. Yang utama adalah ada apa tidak kamu membuat dengan serius. Serius itu maksudnya kamu membuatnya tepat waktu, lalu mengumpulkannya dengan tepat waktu, tidak mencontek, rapi pengerjaannya, dan tidak asal buat tugas. Untuk nilai ulangan, diambil dari ulangan harian. Bila nilai ulangan kamu di bawah KKM, kamu bisa mengikuti remedial atau perbaikan nilai ulangan. Selain tugas-tugas harian, Bapak juga akan mengambil nilai keterampilan. Nilai keterampilan akan Bapak ambil dari tugas-tugas keterampilan yang Bapak berikan di tiap materi pembelajaran. Lalu nilai sikap. Nilai sikap akan Bapak ambil dari nilai disiplin kamu, kehadiran kamu mengikuti pembelajaran, kejujuran, dan etika dalam belajar. Untuk nilai ujian tengah semester dan akhir semester, nilainya akan kamu dapatkan setelah mengikuti ujian sekolah secara bersama-sama. Kesemuanya itu akan menjadi nilai proses pembelajaran bahasa Inggris. Kamu bisa tuntas atau tidak tuntas pada mata pelajaran bahasa Inggris ini akan tergantung pada kamu serius apa tidak belajarnya. Bila serius, tentu nilainya akan baik dan tuntas. Bila tidak serius, tentu nilainya akan jelek dan tidak tuntas. Nah, untuk KKM mata pelajaran bahasa Inggris adalah 75. Artinya, bila nilai pengetahuan dan keterampilan kamu di bawah 75, maka kamu tidak akan tuntas. Nilainya harus minimal 75 untuk bisa tuntas pada mata pelajaran bahasa Inggris ini. Baik, itu untuk perkenalan awal terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris dengan Bapak. Mudah-mudahan bisa kamu mengerti dan ikuti, sehingga kita dapat belajar dengan baik, hingga kamu bisa menuntaskan mata pelajaran bahasa Inggris ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next session.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.